Saya awali, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Evi Anggraini Ritonga dengan NIM 2005552109. Saya dari Universitas Tekubang Semarang dengan program studi Ekonomika dan Bisnis Fakultas Akuntansi S1. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester saya dengan tentang kode etik profesi akuntan publik, dan saya akan menjelaskan dengan judul anggota yang berpraktik melayani publik. Dan sebelumnya saya akan menayangkan sebuah video yaitu profil tentang kampus Unisbank Semarang. Unisbank Entrepreneurial and IT-Based University. Universitas swasta yang mempunyai misi menciptakan wirausaha muda yang memiliki mental entrepreneur dan mandiri. Dengan visi misi, pada tahun 2028 menjadi universitas yang unggul dan berdaya saing global berbasis teknologi informasi dan komunikasi atau TIK serta kewirausahaan. Unisbank memiliki 10 program studi dalam 6 fakultas yang akan mendidik calon-calon entrepreneur muda. Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Fakultas Teknologi Informasi. Fakultas Hukum. Fakultas Bahasa dan Ilmu Budaya. Fakultas Teknik. Fakultas Pariwisata. Universitas Tekubang Semarang adalah perguruan tinggi yang menyiapkan visi menjadi perguruan tinggi yang bisa menghasilkan lulusan pada tahun 2028, menciptakan lulusan yang berkompetisi global, yang berbasis wirausaha
dan penguasaan di bidang IT. Untuk menuju pada pencapaian visi itu, kami terus meningkatkan berbagai kerjasama, baik kerjasama dengan institusi pemerintah di dalam negeri maupun institusi di berbagai negara di luar negeri. Khususnya untuk bidang entrepreneur dan IT, memang ini menjadi basis bahwa mahasiswa Unisbank dia harus satu menguasai teknologi, yang kedua dia harus mampu untuk mandiri karena kami bekali dengan entrepreneurship, sehingga tahun 2028 kami siap untuk menjadi perguruan tinggi yang bisa menghasilkan lulusan di tingkat global. Terima kasih, mudah-mudahan memberi solusi untuk menjadi Unisbank lebih baik. Apa kata mereka tentang Unisbank? Banyak hal-hal yang saya ambil setelah kita bekerja. Semua teori-teori ternyata sama dengan apa yang kami praktekkan. Jadi semua itu berguna untuk pekerjaan di masa-masa yang akan datang. Untuk harapan saya ke depannya, Unisbank akan semakin maju untuk mencetak generasi-generasi baru setelah saya, karena memang sangat dibutuhkan dalam industri perbankan selama ini. Terbukti dengan lulusan-lulusannya yang selama ini banyak menduduki di pos-pos penting di perbankan seluruh Indonesia. Unisbank yang saya kenal adalah Unisbank yang terus menjalani dinamikanya sebagai kampus swasta. Sikap kewiraswastaan itu menurut saya adalah sebuah jihad baru bagi Indonesia. Jadi mahasiswa entrepreneurship di Unisbank ini, sejauh intuisi saya, ia diajar, dikelola, di-coach oleh sumber-sumber yang sangat otentik dan menjadi pelaku-pelaku paling intensif di dunia kewiraswastaan. Saya optimis kepada niat baik ini. Saya doakan kampus ini menjadi bagian dari pertumbuhan negeri ini. Saya Pri GS. Dengan berkuliah di Unisbank sangat membantu dalam pengembangan usaha saya, karena di Unisbank sendiri terdapat beberapa program untuk kewirausahaan yang bisa saya ikuti, dan kemudian kami juga mempunyai beberapa link untuk mengembangkan usaha baik di bidang pemasaran maupun di bidang produksi. Dengan itulah kami harap kalian bisa bergabung untuk menjadi wirausaha sukses dengan berkuliah di Unisbank. Bicara entrepreneurship Jawa Tengah, saya rasa nggak bisa lari jauh-jauh dari Unisbank. Unisbank ada di garis depan bersama-sama dengan Kadin Jawa Tengah, bersama-sama dengan pemerintah daerah Jawa Tengah untuk membuka network, untuk mengembangkan pasar bagi teman-teman UKM. Dan pada saat ini saya rasa Unisbank bukan hanya bicara entrepreneurship, tapi juga bicara kreatif entrepreneurship, dan selalu bersinergi dengan kami, Kadin Jawa Tengah, ke depan untuk membuat UKM berkualitas global dari Kota Semarang dan dari Jawa Tengah pada khususnya. Unisbank, Entrepreneurial IT-Based University. Saya akan mulai mempresentasikan tentang anggota yang berpraktik melayani publik. Nah, di sini ada penerapan kerangka kerja konseptual anggota yang berpraktik melayani publik. Nah, yang pertama itu pendahuluan. Bagian kode etik ini mengatur persyaratan dan materi aplikasi untuk anggota yang berpraktik melayani publik ketika menerapkan kerangka kerja konseptual yang diterapkan di seksi 120. Bagian ini tidak menjelaskan semua fakta dan keadaan termasuk aktivitas, kepentingan, dan hubungan profesional yang mungkin dihadapi oleh anggota yang berpraktik melayani publik, yang memunculkan atau mungkin memunculkan bagian ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika. Bagian 3. Anggota yang berpraktik melayani publik, seksi 300 hingga 399
yang berlaku bagi semua anggota yang berpraktik melayani publik, yang memberi jasa asuransi atau non-asuransi. Yang selanjutnya ada standar independensi. Itu ada bagian 4A. Independensi untuk memperikatan audit dan perikatan review, seksi 400 hingga 899 berlaku bagi anggota yang berpraktik melayani publik ketika melakukan perikatan audit dan perikatan review. Bagian 4B itu independensi untuk perikatan asuransi selain perikatan audit dan perikatan review. Seksi 900 hingga 999 berlaku bagi anggota yang berpraktik melayani publik ketika melakukan perikatan asuransi selain perikatan audit atau perikatan review. Dalam bagian ini istilah anggota mengacu pada individu anggota yang berpraktik melayani publik dan kantornya. Selanjutnya ada persyaratan dan materi aplikasi, di mana anggota harus mematuhi prinsip dasar etika yang diterapkan di seksi 110 hingga menerapkan kerangka kerja konseptual yang diterapkan di seksi 120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika tersebut. Ketika berhadapan dengan suatu permasalahan, etika anggota harus mempertimbangkan konteks yang mencakup suatu masalah yang muncul atau mungkin muncul ketika seorang individu yang merupakan anggota melakukan aktivitas profesional berdasarkan hubungan anggota dengan kantor, baik sebagai tenaga kontrak, karyawan, atau pemilik. Individu tersebut harus mematuhi ketentuan dalam bagian 2 yang berlaku untuk keadaan tersebut. Nah, selanjutnya ini ada contoh situasi ketentuan yang bagian 2 berlaku untuk anggota mencakup. Yang pertama tuh ada menghadapi konflik kepentingan ketika tanggung jawab dalam memilih pemasok untuk kantor. Nah, menghadapi konflik kepentingan ketika bertanggung jawab dalam memilih pemasok kantor itu ketika anggota keluarga inti dari anggota mungkin mendapatkan keuntungan keuangan atas kontrak tersebut. Persyaratannya dan materi aplikasi yang diterapkan tadi di seksi 210 berlaku untuk keadaan tersebut. Yang kedua itu ada menyusun atau menyajikan informasi keuangan untuk klien, anggota, atau kantornya. Jadi itu mungkin harus persyaratan dan materi aplikasinya yang diterapkan di seksi 220 berlaku yang hingga keadaan tersebut. Yang ketiga itu ditawari bujukan seperti secara teratur, ditawari tiket gratis untuk menghindari acara olahraga oleh pemasok kantor. Persyaratan dan materi aplikasinya itu yang diterapkan di seksi 250 berlaku untuk keadaan tersebut. Selanjutnya ada tekanan dari rekan perikatan yang melaporkan membebankan jam kerja yang tidak akurat untuk suatu perikatan klien. Persyaratan dan materi aplikasinya yang diatur dalam seksi 270 berlaku untuk keadaan tersebut. Nah, selanjutnya ada identifikasi ancaman. Ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika mungkin dimunculkan oleh serangkaian fakta dan keadaan yang
beragam. Nah, ini contoh dari keadaan yang setiap kategori ancaman, yaitu ancaman kepentingan pribadi. Yang pertama itu ada anggota mempunyai kepentingan keuangan langsung pada suatu klien. Anggota menemukan kesalahan yang signifikan ketika mengevaluasi dan ada anggota menawarkan suatu imbalan rendah untuk mendapatkan perikatan baru. Ada juga anggota memiliki akses atas informasi rahasia yang mungkin digunakan untuk keuntungan pribadi. Yang terakhir, ada anggota yang memiliki suatu hubungan bisnis yang erat dengan klien. Nah, selanjutnya ada ancaman telaah pribadi, di mana ancaman telaah pribadi itu yaitu anggota menerbitkan laporan asuransi atas efektivitas operasi sistem keuangan setelah anggota yang bersangkutan mengimplementasikan sistem tersebut. Ada anggota menyiapkan data asli yang digunakan untuk menghasilkan catatan yang merupakan hal pokok dari suatu perikanan asuransi. Selanjutnya ada ancaman advokasi, yaitu ada 3. Yang pertama itu anggota mempromosikan kepentingan atau saham dari klien. Yang kedua, anggota bertindak sebagai penasehat yang mewakili klien dalam litigasi atau perselisihan dengan pihak ketiga. Selanjutnya ada anggota melobi proses legislasi untuk peningkatan atau kepentingan klien. Dan ini ada ancaman kedekatan. Yang pertama itu anggota memiliki anggota keluarga inti atau anggota keluarga dekat yang menjabat sebagai direktur, komisaris atau penjabat eksekutif klien. Nah, selanjutnya ada direktur, komisaris atau pejabat eksekutif dari klien atau karyawan dalam posisi yang dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap hal pokok dari suatu perikatan sebelum menjabat sebagai rekan perikanan. Yang terakhir ini ada anggota tim audit yang memiliki hubungan yang lama dengan klien audit. Oke, selanjutnya ada ancaman intimidasi. Yang pertama itu anggota sedang terancam kehilangan perikatan dan klien atau pemecatan dari kantor karena perselisihan tentang permasalahan profesional. Yang kedua ada anggota merasa ditekan untuk menyetujui pertimbangan dari karyawan klien karena karyawan tersebut lebih ahli dalam mempermasalahkan yang diperdebatkan. Yang ketiga ada anggota mendapatkan informasi dari seorang rekan kantor bahwa promosi yang telah direncanakan
tidak akan terjadi kecuali anggota setuju dengan suatu perlakuan akuntansi yang tidak tepat. Nah, yang keempat ini ada anggota telah menerima hadiah yang signifikasi dari klien dan diancam bahwa penerimaan hadiah tersebut akan dipublikasikan. Selanjutnya itu ada evakuasi ancaman. Nah, mungkin berdampak terhadap evaluasi tentang apakah ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika berada pada level yang dapat diterima, kondisi, kebijakan, dan prosedur. Seperti itu mungkin berhubungan dengan kode etik. Nah, yang pertama itu klien dari lingkungan operasinya. Klien audit dan apakah klien teraudit tersebut merupakan entitas dengan akuntabilitas publik. Klien asuransi yang bukan merupakan klien audit atau klien non-asuransi. Struktur tata kelolanya itu yang pertama itu ada klien mensyaratkan individu yang tepat selain manajemen untuk mengesahkan atau menyetujui penunjukan kantor untuk melakukan suatu perikatan. Yang kedua itu klien memiliki karyawan kompeten dengan pengalaman dan senioritas untuk membuat keputusan manajerial. Selanjutnya ada klien telah mengimplementasikan prosedur internal yang memfasilitasi pilihan objektif dalam tender perikatan non-asuransi. Yang keempat itu ada klien memiliki struktur tata kelola perusahaan yang memberikan pengawasan dan komunikasi yang tepat terkait dengan jasa dari kantor. Nah, ini ada yang dari kantor dan lingkungan operasinya. Evaluasi tentang ancaman mungkin berpengaruh dengan lingkungan kerja dalam kantor dan lingkungan operasinya. Nah, sebagai contohnya itu kepemimpinan dalam kantor mendorong kepatuhan dalam berdasarkan prinsip dasar etika yang menetapkan ekspektasi bahwa anggota tim asuransi akan bertindak demi kepentingan publik. Yang pertama itu kebijakan prosedur menetapkan atau memantau kepatuhan terhadap prinsip dasar etika oleh semua personil. Yang kedua, kompetensi penilaian kinerja dan kebijakan serta prosedur pendisiplinan yang mendorong kepatuhan terhadap prinsip dasar etika. Yang ketiga, ada pengelolaan terhadap ketergantungan pendapat yang diterima oleh satu klien. Yang keempat, ada rekan perikatan memiliki
kewenangan dalam kantor untuk mengambil keputusan mengenai kepatuhan terhadap prinsip dasar etika, termasuk keputusan tentang penerimaan atau penyediaan jasa klien. Selanjutnya, persyaratan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. Dan terakhir itu ada untuk proses untuk memfasilitasi dan mengatasi masalah atau keluhan baik internal dan eksternal. Nah, di sini juga ada pertimbangan atas informasi baru atau perubahan fakta dan keadaan. Nah, itu ya yang A itu ada berdampak terhadap level ancaman, atau yang B itu mempengaruhi kesimpulan anggota tentang pengamanan, terus digunakan untuk mengatasi ancaman yang teridentifikasi sebagaimana dimaksud. Jadi dalam situasi demikian, tindakan yang telah diimplementasikan sebagai upaya pengamanan mungkin tidak lagi efektif dalam mengatasi ancaman. Demikian menerapkan kerangka kerja konseptual mensyaratkan anggota mengevaluasi kembali dan mengatasi ancaman sesuai dengan contoh informasi. Ulangi. Dan untuk yang terakhir itu ada proses untuk memfasilitasi dan mengatasi masalah atau keluhan baik internal maupun eksternal. Dan juga ada pertimbangan atas informasi baru atau perubahan fakta dan keadaan, informasi baru atau perubahan keadaan mungkin. Yang A itu ada berdampak terhadap level ancaman, atau yang B itu mempengaruhi kesimpulan anggota tentang apakah pengamanan terus digunakan untuk mengatasi ancaman yang teridentifikasi sebagaimana yang dimaksud. Terus dengan situasi demikian, tindakan yang telah diimplementasikan sebagai upaya pengamanan mungkin tidak lagi efektif dalam mengatasi ancaman. Dengan demikian, penerapan kerangka kerja konseptual mensyaratkan anggota mengevaluasi kembali dan mengatasi ancaman sesuai. Nah, di sini juga ada contoh informasi baru atau perubahan fakta dan keadaan yang mungkin berdampak terhadap level ancaman adalah yang pertama itu ada ketika lingkup jasa profesional diperluas. Nah, yang kedua itu ada ketika klien menjadi entitas yang terdaftar di pasar modal atau mengakuisisi unit bisnis lain. Yang ketiga itu ada ketika kantor melakukan merger dengan kantor lain. Nah, terus yang keempat itu ada ketika anggota secara bersama-sama dilibatkan oleh dua klien dan muncul suatu
perselisihan yang terjadi di antara kedua klien tersebut. Selanjutnya itu ada ketika terdapat perubahan hubungan personil atau keluarga dekat dari anggota. Selanjutnya itu ada mengatasi ancaman. Nah, dari mengatasi ancaman itu terdapat contoh. Contoh tindakan dalam keadaan tertentu mungkin merupakan pengamanan untuk mengatasi ancaman. Yang pertama itu menetapkan tambahan waktu dan menugaskan personel. Nah, di sini itu yang memenuhi kualifikasi untuk menugaskan disyaratkan ketika perikatan diterima dapat mengatasi ancaman kepentingan pribadi. Yang kedua itu menugaskan rekan dan tim perikatan yang berbeda. Nah, itu untuk klien asuransi yang terpisah secara bertanggung jawab dan pelaporan dengan rekan dan tim perikatan untuk jasa non-ansurans dapat mengatasi ancaman telaah pribadi, advokasi, atau kedekatan. Yang ketiga itu ada mengungkapkan kepada klien atas setiap imbalan, rujukan, atau komisi pengaturan yang diterima. Nah, ini itu adalah untuk merekomendasikan jasa atau produk dapat mengatasi ancaman kepentingan pribadi. Yang keempat itu ada menugaskan penelaah yang tepat. Menugaskan penelaah yang tepat itu bukan merupakan personel tim asuransi untuk menelaah atau memberikan saran yang diperlukan kode etik profesi akuntansi publik terhadap suatu pekerjaan asuransi dapat mengatasi ancaman telaah pribadi. Nah, di sini juga yang dimaksud penelaah yang tepat itu adalah penelaah seorang profesional dengan pengetahuan, keahlian, pengalaman, dan kewenangan untuk menelaah secara objektif pekerjaan yang telah dilakukan atau jasa yang telah diberikan yang relevan. Individu tersebut mungkin adalah seorang anggota. Terus ada melibatkan kantor lain. Melibatkan kantor lain itu untuk mengerjakan atau mengerjakan kembali suatu bagian dari perikatan dapat mengatasi ancaman kepentingan pribadi, telaah pribadi, advokasi, kedekatan, dan intimidasi. Dan yang terakhir itu memisahkan tim. Memisahkan tim itu ketika berurusan dengan permasalahan yang bersifat rahasia dapat mengatasi ancaman kepentingan pribadi. Dan ada berkomunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Jadi dalam menentukan dengan siapa berkomunikasi, anggota dapat mempertimbangkan yang A itu ada sifat kepentingan keadaan, dan yang B itu ada hal tertentu yang akan dikomunikasikan. Jadi ketika berkomunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab itu atas kelola sesuai dengan kode etik ini, maka anggota harus menentukan orang yang tepat untuk berkomunikasi dalam struktur tata kelola organisasi. Jika anggota berkomunikasi dengan subkelompok,
dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Maka anggota harus menentukan apakah perlu komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola agar mereka dapat informasi yang cukup. Nah, contoh dari subkelompok itu dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mencakup komite audit atau anggota individual dari pihak yang bertanggung jawab. Dan sekian presentasi saya. Jika ada salah kata, maafkan. Dan ada motivasi dari saya, yaitu pendidikan bukan hanya pergi ke sekolah dan mendapatkan gelar, tetapi juga soal memperluas pengetahuan dan ilmu kehidupan. Jadi, pendidikan bukan hanya dari guru dan dosen saja untuk kita mendapatkan pengetahuan yang lebih banyak, dan kita juga bisa dari luar sekolah, yaitu seperti bersosial dengan teman sekitar dan sering membaca buku, sering membuka buku, dan sering mengikuti hal-hal yang belum pernah kita lakukan. Dan sekian dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Selamat pagi.